Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cuma mau ngupload video aja, mau menjelaskan tentang konsep radian sama derajat. Nah, nggak cuma itu, tapi mau ngajarin juga, ya gampang lah, tambahan sih, lebih ke tambahannya. Jadi gimana sih kita cara bikin fungsi pemrograman convert radian ke derajat dan sebaliknya, derajat ke radian. Nah, tapi sebelum itu ya dijelasin dulu konsepnya radian itu apa, derajat itu apa. Nah, kita ke lebih familiar kalau dengar kata derajat kan. Jadi kayak sudut kayak gitu berapa derajat gitu, misal 30 derajat gitu. Atau sudut segini tuh 90 derajat ya kan. Atau kalau garis lurus berapa? 180 derajat gitu. Nah, familiar kan kayak gini. Jadi kalau kita apa? Satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Nah, familiar lah sama yang namanya derajat tuh. Jadi kayak kelipatan 60 ya kan. Kelipatan 6 sampai 360. Jadi kalau satu lingkaran penuh 360 derajat. Nah, ya itu angkanya dari mana ya? Emang udah turunan dari dulu pakai apa? Satu lingkaran itu 360 derajat gitu. Jadi kalau kayak gini, nah sudutnya itu 90 derajat gitu. Biasanya disimbolkan nah kayak gitu, tegak lurus. Misalkan ini dari sini ke sini itu theta, maka tetanya itu 90 derajat. Nah, ada simbol kayak gini ya kan. Ada bulat kecil di atas gitu. Nah, sekarang ke radian. Ini sama juga sudut-sudut gitu, cuma beda jelas. Radian itu tuh kayak, nah ini radius. Nah, radian tuh apa? Radian tuh ketika busur, tahu busur kan? Dari sini sampai sini gitu ya. Dari A ke B gitu. R. Satu rad itu sama dengan A ke B. Yang mana, bentar ini ya digeserin dulu ya. Ngalangin aja. Satu rad itu sama dengan A ke B. A ke B itu sama dengan R. Jadi maksudnya satu radian itu ketika busurnya itu sepanjang jari-jari gitu. Jadi kalau 2R bisa di sini, 3R bisa di situ gitulah. Nah, terus kalau satu lingkaran alias apa? Kalau di derajat mah 360 derajat gitu ya. Kalau 360 derajat radiannya berapa? Nah, nih, pertama kita cari tahu dulu. Bentar, kurang lurus. Nih, kelilingnya berapa? Kelilingnya itu kan 2 pi r. Nah, terus satu radian itu r. Berarti kalau 2 pi r itu berapa radian? Ya berarti 2 pi r dibagi r. Ye. Nah, ngerti kan? Jadi 360 derajat itu kayak 2 pi r itu berapa R sih? Ya kan 1 R itu 1 radian. Nah,
1 R itu 1 radian. Nah, kalau 2 pi R berapa radian dong? Berapa R? Ya, 2 pi. Jadi 360 derajat itu 2 pi radian. Jadi kita bisa ini 360 derajat nah gitu kan, ini persamaannya. Dan kita bisa sederhanain, kita bagi dua-duanya. Ini bagi dua, ini dibagi dua, jadi 180 derajat sama dengan pi radian. Jadi kalau dalam bentuk derajat, kalau satu lingkaran penuh itu 360 derajat, kalau dalam radian itu 2 pi, kalau cuma garis lurus berarti 180 derajat, kalau dalam radian berarti pi gitu. Jadi kalau 90 derajat berapa? 90 derajat adalah pi per 2 radian. Nah gitu, bisa disingkat rad gitu lah gitu. Nah kalau 45 berapa tuh? Ayo, kalau 45 derajat berarti berapa radian? Nah hitung sendiri. Kalau 60 derajat berapa radian? Nah berapa tuh? Nih kalau ya udah aku jelasin, tapi kalian jawab aja dulu sendiri di rumah ya, pause aja dulu gitu. Kalau udah ngerjain baru cek bener apa enggak. Jadi kalau kalau stuck gak apa, no, lihat aja jawabannya. Maksudnya lebih baik dikerjain sendiri dulu gitu. Kalau 45 derajat berapa gitu. Ya kalau 45 ya ini 90 tinggal dibagi 2 lagi. 90 dibagi 2, ini dibagi 2. Jadi 45 derajat sama dengan pi per 4 rad. Ya kan? Jadi 180 itu kan pi per 2, 180 derajat itu kan pi radian. Nah 45 dikali 4 itu 180, berarti jadi pi dibagi 4 gitu. Nah kalau 60 ya berarti misal gini aja lah, 360 dibagi 6 hasilnya 60 kan. Nah hasilnya 60. Tak matiin dulu ininya, Inkscape Inkscape lagi, ink to shape salah, matiin. Nah 60 derajat sama dengan ini kita bisa sederhanain jadi pi per 3 rad gitu ya kan. 180 derajat itu pi rad ya. Ya kalau kita bagi 3, 60 derajat sama dengan pi per 3 rad gitu. Nah, and then hope you understand the concept of rad and degree. Semoga kalian mengerti konsepnya gitu ya, apa itu rad, apa itu degree, dan gimana cara convertnya. Nah sekarang waktunya bikin pemrogramannya. Tapi nggak segampang itu kali ya. Jadi gini nih, kita tuh punya belum jelas katang, sorry, kita tuh punya persamaan gini kan, 180 derajat sama dengan pi rad ya kan. 180 derajat itu sama dengan pi rad ya kan. Dari atas nih sini awalnya 360 derajat sama dengan 2 pi, terus 360 nya kita bagi 2 bisa jadi 180, dan 2 pi nya kita bagi 2 jadi 2 pi. Nah dari sini kalau kita bagi dua-duanya sama 180, nah berarti 1 derajat
itu sama dengan pi per 180 rad. So we can convert any number kayak 50 derajat, 70 derajat dengan kita kaliin ke pi per 180. Contohnya 45 derajat berapa rad gitu. Ya tinggal 45 dikali pi per 180 rad. 45 per 180 itu sama kayak 1/4 gitu. Ngerti? Jadi kalau kita kaliin sebelah kiri dengan 45, 1 kali 45 45, maka yang kanan juga kita kaliin 45 dong, ya kan? Nah, gitu. Jadi kalau kita pengen berapa? 18 derajat. Nah, yang kiri kita kaliin 18. Yang kanan juga kita kaliin 18. Nah, 18 dibagi 180 itu sama dengan 10. Jadi, pi per 10 rad. Dan ini hasilnya berarti pi itu kan 3,14 and so on bla 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 bla, masih panjang gitu karena bilangan irasional. Ya 3,14 dibagi 10 berarti 0,314 bla 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 gitu. Rad. Nah, itu kita udah tahu cara nge-convert dari derajat ke rad. Itu si angkanya kita kaliin dengan pi per 180. Lalu bagaimana kalau kita nge-convert dari radian ke derajatnya? Ya udah, dari persamaan yang ini aja, 180 derajat sama dengan pi rad, ya kan? Nah, kalau kita dua-duanya kita bagiin dengan pi, maka 180 derajat per pi itu sama dengan 1 rad gitu. Jadi kalau 20 rad itu sama dengan 20 dikali 180 per pi derajat gitu. Jadi 3600 per pi. Nah, ya jadi dibagi 3 dibagi pi berapa ya? I need calculator. (3600) dibagi pi. Nah, 1145 derajat gitulah. Nah, kalau satu radnya 180 per pi derajat, berarti kalau 2 pi rad berapa gitu? Berarti 2 pi rad sama dengan 2 pi dikali 180 per pi derajat. Coret-coret 360 derajat. Nah gitu. Jadi kalau cara nge-convert dari derajat ke pi rad, kita pakai yang ini. Kalau nge-convert dari radian ke derajat, bentar alarm. Kita pakai yang ini. Nah, ya udah. Sekarang tinggal kita bikin programmingnya. Nah, di sini
Rin udah nyediain file Python-nya ya. Jadi mengasumsikan kalian udah tahu bahwa ini tuh VS Code, cara bikin filenya, tinggal nulis codingnya gitu. Nah, kita bikin fungsi rad ke derajat gitu. Sebenarnya bahasa Inggrisnya itu lebih gampang gitu ya, rad sama degree, rad Nah, kita butuh inputnya itu angka dong ya. Simple aja ini programnya, nggak usah detail-detail banget. Nah, tadi convert radian ke derajat apa tuh? 180 per pi. X dikalikan 180 per, nah daripada kita nulis 3,14 kesana kesana yang mana Python tuh nggak punya angka pi. Nah, di Python ada library itu NumPy. Nih Rin sering pakai NumPy. Nah, library ini punya angka pi di sana. Import dulu ya, kita mesti import dulu library tersebut. Nah, terus kita pakai. Nah, kita coba dari radian ke derajat itu kan dikali 180 dibagi pi. Nah, misalkan X-nya itu berapa? X-nya itu 2 gitu. Bentar. Dihapus dulu lah. Nah. Bentar. Oh, tipe. Ya Tuhan. Nah. Nah, hasilnya itu 114,59. Nah, tapi kita belum tahu ini benar apa enggak. Jadi kita coba aja dulu kalau pakai angka pi-nya ya kan. Apa sih? Bentar, tipe terus aku. NumPy.pi. Nah, jadi kalau pi radian derajatnya berapa? Kita lihat. 180. Betul kan? Nah, kalau 2 kali pi 360. Terus kalau pi per 18 pi per 10 18 derajat sama kayak tadi. Terus kalau pi per 18 10 derajat. Nah, kita udah berhasil validasi kebenaran fungsi ini. Terus sekarang kita coba bikin fungsi derajat ke radian. Kita menerima parameter X sebagai input. Nah, tadi convert derajat ke radian itu kita kalikan dengan pi per 180. Nah, 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Berarti kita kaliin derajatnya dengan pi per 180. X dikali NumPy.pi per 180. Coba kita
gunakan fungsi itu, salah derajat ke rad. Nah, berapa derajat? 45 lah. Jangan 360 derajat dulu lah. 360 derajat. Hasilnya itu 6,2831. Nah, kita validasi dengan kita printkan juga. Ini kan kita konteksnya itu bukan 2pi ya. Angkanya itu bentuknya bukan 2pi. Kita coba 2 kali pi itu berapa? Nah, jadi derajat ke rad 360, di bawahnya itu 2 kali 6 pi pi. Apakah sama? Nah, dan hasilnya itu sama. Maka ini validasi satu persoalan benar ya. Nah, kalau 180 apakah sama dengan 1 pi? Nah, iya, sama ya. Terus apalagi coba 45 itu sama dengan 6 pi per 4 kan. Kita cek validasinya, jawabannya sebagai validasi. Nah, angkanya sama, berarti bisa kita simpulkan fungsi yang kita udah buat ini betul. Jadi rad ke derajat tinggal x dikali 180 per 6 per pi, dan derajat ke rad x dikali pi per 180. Nah, terus ya udah, kita udah selesai bikin fungsinya. Nah, fun fact, fakta unik, fakta lucu juga. Sebenarnya bikin fungsi seperti ini tuh cuma buat pengalaman kalian aja gitu, pernah bikin fungsinya sendiri. Kenapa? Karena fakta uniknya tuh NumPy juga udah bikinin fungsi buat kita nih. NumPy dot degree. Nah, itu tuh udah nge-convert degree, nge-convert radian to degree. Tuh, as you can see, convert angles from radians to degree. Jadi library NumPy itu sudah menyiapkan untuk kita modul fungsi nge-convert radian ke degree. Contoh radiannya itu 2pi gitu kan, 2 kali 6 pi dot pi. Kita lihat hasilnya berapa. Oh, bentar, ini kurung tutupnya kurang 1. Nah, bentar, ini kelihatan enggak ya di rekaman? Bentar, dihapus dulu. Nah, tuh udah disediain. Jadi convert radian ke degree. Radiannya itu 2pi, degree-nya berapa? 360. Jadi NumPy udah menyediakan fungsi seperti yang kita udah buat tadi gitu. Terus begitu juga dengan nge-convert degree to radian. Nah, pakai yang ini tuh, convert angles from degree to radians. Contoh radiannya itu convert angles from degree to radian ya kan. Degree-nya misalkan 180, yang gampang-gampang aja. Nah, hasilnya kan sama kayak pi ini tuh 3, ya gitu. Jadi itulah, jadi kalian udah, ya kalian sekarang udah udah mengerti konsep
radian dan derajat itu apa, sama kalian juga udah mengerti ngeconvertnya bagaimana. Terus kalian udah berpengalaman bikin fungsi ngeconvert kedua itu dengan Python. Terus ketiga, kalian mengenal library NumPy seperti apa. Dan juga kelima, kalian semoga aja mengerti bahwa apa pentingnya bahasa Inggris. Karena di programming bahasa Inggris sangat penting ya. Jadi di NumPy kan mana ada kalian cari derajat, nggak ada, gak bakal nemu. Tapi kalau kalian nulisnya degree, nah baru ketemu nanti kan. Jadi kalian kalau memahami bahasa Inggris lebih mudah untuk belajar. Nah itu, wah banyak, ada diagonal tuh, wah banyak lah di NumPy. Banyak sekali yang bisa digunakan. Orang-orang udah pada baik bikin ini tuh, random, biasanya pakai run in, random, repeat, require, reshape, resize, pokoknya ada banyak yang modul-modul matematika di NumPy ini. Dan library Python gak cuma NumPy, ada SciPy, AstroPy, dan banyak-banyak lagi gitu. Dah, aku rasa udah cukup, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja di kolom komentar. Sama kalau kalian mau belajar lebih lengkap lagi atau mau tanya-tanya materi, gratis kok. Kalian masuk aja ke grup hub, linknya ada di deskripsi video. Kalau yang SD masuk ke grup SD, kalau yang selain SD masuk ke yang selain SD. Nah, gratis pokoknya mah di komunitas ini mah. Tinggal kalian aja gunakan kegratisan ini dengan menghargainya, dengan menggunakannya gitu. Kalau yang anak-anak SNBT yang mau tutor juga gratis, silahkan masuk aja ke grup hub, linknya di deskripsi. Nah terus yang mau donasi silahkan. Uang donasinya nggak bakal kami gunakan untuk gaji kami, bukan, tapi buat program-program kami seperti satu buku untuk semua, Science Mob, EduStream, EduMedia, dan Weekly Class. Jadi contoh kita pakai untuk beli Arduino, itu tujuan kita tuh, pengen ngadain ngajarin anak-anak SD di lingkungan tempat kami berada untuk saat ini di Majalengka, ngajarin anak-anak robotik gratis ke anak-anak siapapun gitu. Sama ngedonasiin buku karena banyak anak-anak yang pengen pintar cuma nggak bisa beli buku gitu kan. Lebih enak punya buku sendiri, bukan, bisa kita coret-coret gitu kan. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah hak untuk semua. Jadi orang-orang, tujuannya adalah untuk orang-orang tuh bisa dapat ilmu tanpa harus khawatir dengan keuangannya gitu. Oke guys, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.